Satu demi satu, 14 peti jenazah diturunkan dari ambulan dan dijajarkan di aula pondok. Sabtu 19 Desember, Pondok Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah memang sedang berduka. Jenazah yang berjajar di aula itu adalah korban pendakian Gunung Lau yang terletak di Magetan, Jawa Timur. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1987 di Gunung Lau. Kembali lagi bersama Mr. Rio. Kali ini gue akan ngebahas sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di tahun 1987 di puncak Gunung Lau. Kisah ini dimulai pada Senin 14 Desember 1987. 119 santri Ngeruki termaksud 10 orang pembimbing berangkat camping. Mereka umumnya berumur 13 sampai 22 tahun. Tujuannya bumi perkemahan Mojosemi Magetan di lereng timur Gunung Lau. Dengan 2 buah truk, pukul 10 mereka sampai di lokasi dan langsung mendirikan 7 tenda. Dari mulai perjalanan, agaknya cuaca tak menguntungkan. Mendung tebal, angin yang sangat kencang. Sebuah tenda mungkin juga tak sempurna memasangnya, roboh dihajar angin. Walaupun tenda akhirnya berdiri lagi dan camping yang direncanakan 3 hari lalu itu tetap terus berjalan. Para santri dibagi dalam 5 kelompok, begitu juga pembimbingnya. Malamnya rupanya ada rapat kilat. Alhasil, seperti yang dituturkan Abdul Mu'id, ketua dari kelompok 1 yang selamat, semua sepakat mendaki bukit-bukit Gunung Lau. Tak sekedar camping seperti rencana semula, bahkan masih menurut Mu'id, malam itu juga mereka berangkat mendaki. Besoknya Selasa, sekitar pukul 14 sampai 15.00 mereka harus sudah kembali ke tenda. Keterangan dari seorang pembimbing bernama Mu'id ini belakangan dibantah oleh Muhammad Jamaluddin, 22 tahun, guru bahasa Arab yang memimpin rombongan camping tersebut. Jamaluddin mengatakan mereka mulai mendaki pukul 10 pagi dan pendaki itu merupakan bagian dari acara camping. Tak ada perubahan acara, katanya dengan tegas. Jamaluddin sendiri langsung memimpin kelompok 2. Namun tanpa peta, kompas, dan pakaian memadai, 5 kelompok itu segera berangkat. Mereka berangkat mendaki lewat Mojosemi, pintu belakang Lau yang sangat berbahaya. Bukit curam dan lereng terjal menghadang mereka. Jalan yang mudah adalah lewat Cemoro Sewu. Jalur ini pada bulan Suro dipenuhi ribuan orang yang mencapai puncak Argo Dalam di ketinggian 2922 meter. Di puncak itu ada bangunan yang konon disebut sebagai petilasan Raden Brawijaya V. Tapi semangat anak muda menentukan lain. Mereka sengaja mencari jalan yang belum pernah ditempuh orang. Bahkan menurut cerita Jamaluddin yang akhirnya selamat, jika satu kelompok menemukan jejak kelompok yang lain, maka jalan lain harus dicari. Sayangnya, dengan perbekalan dan pengalaman yang tidak mumpuni, semangat muda yang positif ini tak ditunjang. Para santri itu hanya berpakaian seperti sehari-hari tanpa jaket atau pakaian tebal lainnya. Sampai Selasa malam, baru kelompok 1, kelompok 4 dan 5 yang tiba di tenda. Sedangkan kelompok 2 yang justru dipimpin Jamaluddin sendiri dan kelompok 3 yang dipimpin oleh Abdul Wahab terhadang pekatnya malam dan hutan. Para santri mulai cemas. Kelompok 2 baru tiba di kemah pada Rabu pagi dalam kondisi fisik yang buruk. Kami tersesat, tutur Jamaluddin. Agak mengherankan sebab kalau mereka mendaki 2-3 jam seperti rencana dan kemudian kembali ke tenda, hari tentu belum gelap. Namun ketika berhasil menaklukkan bukit lain, tak sadar hari mulai malam dan jalan berkabut tebal. Rabu, tengah hari, 6 orang anggota kelompok 3 dari 20 orang muncul meminta pertolongan. Anggota kelompok 3 lainnya dalam keadaan yang kritis, kelaparan, dan kedinginan. Sebelumnya, kelompok pimpinan Abdul Wahab itu juga menerima 3 orang utusan, tapi entah tersesat di mana, tak sampai ke tenda. 14 orang yang berangkat membawa bekal makanan dan obat-obatan. Bisa diduga, rombongan pemberi bantuan juga terlantar sampai di puncak Banyu Urip di ketinggian 2922 meter. Sejak Rabu sore saja, 8 orang santri sudah meninggal dan lainnya sekarat. Malam itu, dengan nekat, mereka menempuh resiko menembus langit gelap dan menuruni bukit-bukit Lau. Lagi-lagi, rombongan tersesat. Sekitar pukul 3 subuh, 3 santri menyusul wafat. Hanya seorang santri yang selamat.
Dan pukul 8 pagi, rombongan itu sampai di tenda membawa berita duka. Barulah Jamaluddin melapor ke Perhutani. Lantas berdatanganlah bantuan Polres dan Kodim Magetan serta pencinta alam dari UNS Solo, Jogja, dan Surabaya, dan dibantu oleh masyarakat sekitar untuk mencari jenazah yang ada. Tak terlalu sulit menemukan 11 jenazah itu bagi tim SAR, karena menurut mereka, kami hanya tinggal mengambil, tidak lagi mencari, ujar Hendrik Leo Tumbaleka dari kantor koordinasi Rescue 2 Juanda, Surabaya. 4 mayat lainnya ditemukan di lokasi berbeda. Seluruhnya 15 santri tewas. Dan dalam kepercayaan penduduk, para santri tersebut secara tidak sengaja mereka melewati puncak yang bernama Puncak Wadal, yang konon tak boleh dirambah. Dalam bahasa Jawa, wadal itu berarti korban atau tumbal. Baiklah, sekian kisah yang pernah terjadi dan sempat menggegerkan di dunia pecinta alam. Kita doakan untuk semua korban diberikan tempat yang tenang kepada Sang Pencipta. Semua ada di pikiran kalian masing-masing. Bila mana ada cerita yang menarik dan unik yang ingin Misterio bahas, silakan tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa. There's something just